Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safira Marsyal Salsabila, NPM 2007051026 dari D3 Manajemen Informatika kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika dan hukum keamanan sistem informasi. Yang akan saya bahas di presentasi kali ini adalah pengertian etika dan hukum KSI, dan yang kedua adalah contoh pelanggaran etika dan hukum KSI. Yang pertama adalah pengertian etika dan hukum keamanan sistem informasi. Etika sendiri adalah kepercayaan tentang hal yang benar dan salah atau yang baik dan yang tidak. Nah, etika di dalam SI atau sistem informasi dibahas pertama kali oleh Richard Mason pada tahun 1986. Ia mencakup PA-PA. Apa itu PA-PA? PA-PA adalah privasi, akurasi, properti, dan akses. Dan yang pertama itu ada privasi. Privasi menyangkut hak individu untuk mempertahankan informasi pribadi dari pengaksesan orang lain yang tidak diberi izin untuk melakukannya. Yang kedua itu ada akurasi. Akurasi terhadap informasi merupakan faktor yang harus dipenuhi oleh sebuah sistem informasi. Ketidakakurasian informasi dapat menimbulkan hal yang mengganggu, merugikan, atau bahkan membahayakan. Yang ketiga itu ada properti. Perlindungan terhadap hak properti yang sedang digalakkan saat ini yaitu dikenal dengan sebutan HAKI atau hak atas kekayaan intelektual. Di Amerika Serikat, kekayaan intelektual diatur menjadi 3 mekanisme yaitu hak cipta atau copyright, hak paten, dan rahasia perdagangan atau trade secret. Dan yang terakhir ada akses. Fokus dari masalah akses adalah pada penyediaan akses untuk semua kalangan. Teknologi informasi diharapkan tidak menjadi halangan dalam melakukan pengaksesan terhadap informasi bagi kelompok atau orang tertentu, tetapi justru untuk mendukung pengaksesan untuk semua pihak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang contoh pelanggaran etika dan hukum keamanan sistem informasi. Yang pertama itu adalah carding. Carding adalah istilah yang menjelaskan tentang perdagangan kartu kredit, rekening bank, dan informasi pribadi lainnya secara online. Istilah singkatnya, carding adalah mencuri informasi kartu kredit atau rekening bank untuk digunakan sendiri atau dibagikan kepada orang lain. Dengan mendapatkan informasi tersebut, pelaku carding dapat menggunakan akun kartu kredit tersebut dan menguras semua isinya tanpa harus mendapat izin dari pemiliknya. Contoh yang kedua yaitu cyberterrorism. Cyberterrorism adalah penggunaan internet untuk melakukan tindakan kekerasan yang mengakibatkan atau mengancam hilangnya nyawa atau kerugian fisik yang signifikan untuk mencapai keuntungan politik melalui intimidasi. Hal ini juga terkadang dianggap sebagai tindakan terorisme internet dalam aktivitas teroris, termasuk tindakan disengaja, gangguan jaringan komputer berskala besar, terutama komputer pribadi yang terhubung ke internet dengan alat seperti virus komputer. Yang ketiga itu adalah berita hoaks. Berita hoaks semakin cepat menyebar belakangan ini dikarenakan teknologi informasi yang semakin berkembang dan mudah diakses oleh siapa saja. Pembuat berita palsu ini telah menyalahgunakan etika dari profesi sebagai penulis berita. Sebagai pembaca, kita harus lebih cerdas dalam memilah informasi dan jangan menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Dikarenakan adanya jejaring sosial yang tumbuh semakin besar, berita hoaks semakin sulit untuk ditangani. Dan yang terakhir atau yang keempat itu ada pembajakan akun. Beberapa hari belakangan ramai terjadi pembajakan akun yang menyebabkan pemilik akun kehilangan akses terhadap sosial media mereka. Pembajakan akun dapat terjadi ketika pengguna menggunakan password yang lemah serta tidak menggunakan verifikasi 2 langkah, seperti yang direkomendasikan situs-situs besar layaknya Google dan Facebook. Akun yang dibajak dapat disalahgunakan oleh pihak lain, misalnya mempromosikan konten yang tidak diinginkan secara terus-menerus. Sekian
presentasi saya mengenai etika dan hukum keamanan sistem informasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.